Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu. Ya, saya Mirawati dari CGP Angkatan 8. Oh ya. Di Ya, sini gimana? saya ingin mewawancarai Bapak terkait Ya. dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ya. sudah bersedia untuk saya wawancarai. Oke. Baik, mungkin kita mulai saja ya Pak wawancaranya Oke, ya Pak oke. ya. Pengalaman Bapak selama ini, pernahkah Bapak mengalami permasalahan seperti dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Benar. Pernah ya, Pak ya? Pernah Bu. Berdasarkan pengalaman Bapak, seperti apa sih Pak contohnya pengalaman ataupun permasalahan yang dihadapi? Ya, kalau dilema etika itu ketika saya mendapatkan sebuah permasalahan yang mana permasalahannya itu saya hadapi itu benar sama benar Bu. Misalnya ada salah satu guru kita Ya. yang datang terlambat, dengan alasan penyebabnya itu dia mengurusi orang tuanya, Ya. karena orang tuanya sedang sakit, jadi mau ganti pampers dulu kan. Ya. Gitu. Terus yang berikutnya, karena dia datang telat, kelas yang dia ajar itu ditinggalkan. Ya. Jadi di situ saya mau bagaimana itu, misalnya kasus yang pernah saya hadapi yang seperti itu. Ketika saya ingin menyuruh teman salah satu guru itu datang cepat, rasanya dia mengurus orang tuanya. Saya izinkan mengurus orang tuanya, tapi kelas yang dia ajar itu tertinggal sehingga anaknya terbengkalai. Itu yang pernah saya alami untuk dilematika. Untuk bujukan moral Bu, saya pernah juga menghadapi salah satu teman guru yang mana tidak masuk dikarenakan males Bu. Ya. Iya, dia meninggalkan kelas itu karena memang alasannya itu selalu mendampingi suaminya, karena suaminya itu kebetulan pejabat di daerah ini, tapi ketika tidak mendampingi juga telat masuk Bu. Iya, Dia tidak gitu masuk. ya, Jadi Pak. itu kasus yang saya hadapi untuk dilema etika dan rujukan moral. Iya, begitu baik ya Pak ya. Jadi untuk kasus dilema etika sendiri Bapak sudah pernah mengalaminya, Iya, di mana benar. ada dua sisi yang sama-sama benar. Iya, benar. Di satu sisi Bapak kasihan karena Kasihan kondisi orang kondisi tuanya, orang tuanya. di satu sisi Satu ya sisi karena ya ia melalaikan siswa, tugas iya ya Pak benar, ya. siswa yang Baik terbengkalai. Pak. Jadi bagaimana sih Pak selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kalau selama ini saya mengidentifikasinya sih, apa ya? Saya lihat dari situasional Bu. Misalnya tadi contohnya ada salah satu teman guru tadi yang ketika dia tidak masuk dengan alasan karena mengurus orang tuanya. Saya mengatasinya dengan memberikan solusi kepada dia. Saya pernah mengasih solusi kepada teman guru itu. Ya, kata saya kalau bisa ngurus ibunya lebih pagi dari Iya. yang sebelumnya. Misalnya jam 7.30 itu masuk, jam 7.30 sudah mulai ngajar, jam 7 itu harus mulai mengurusi orang tuanya, sehingga jam 7.20 katakanlah atau 15 menit selesai, bisa langsung berangkat sekolah. Jadi sama-sama dapat, siswa tidak terbengkalai, Mengurus orang tuanya juga bisa terurus ya Pak ya. terurus. Baik Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak menjalankannya? Kalau saya menjalankannya untuk mengambil keputusannya Bu, terutama tadi kasus contohnya tadi ya, yang tadi. Pertama saya melakukan pendekatan dulu. Saya melakukan pendekatan kepada teman guru tadi. Saya pendekatan mengapa bisa telat tadi, mengapa bisa telat, sehingga saya tahu alasannya. Oh tadi dia mengurus orang tuanya. Langsung saya pertimbangkan, saya kasih solusi. Jadi yang pertama untuk mengambil keputusan itu harus tahu dulu apa penyebab sehingga terjadi Hal yang seperti itu. Kalau tidak saya tanya, ya saya langsung marah saja, kamu harus datang pagi. betul. Tapi kita tidak tahu kondisi yang terjadi sebenarnya itu apa. Ya. Nah, sehingga kita tahu kondisinya tadi, ya kita bisa memberikan solusi seperti yang saya katakan tadi. Jadi betul ya Pak ya. Pertama-tama kita harus melakukan identifikasi dulu. Benar. Apa sih yang menjadi penyebabnya Iya, bisa benar. Sehingga seperti bisa itu. timbul dilema etika tadi itu, permasalahannya.
Jadi yang saya ambil di sini berarti ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini ya? Iya benar Bu. Pertama saya harus tahu dulu apa masalah penyebab dia terjadi permasalahan tadi. Kemudian baru nanti Bapak melakukan saya, pendekatan, saya begitu lakukan ya? pendekatan, saya kasih solusi, kalau nerima ya alhamdulillah. Gitu ya, Ya, Pak ya. Baik Pak, jadi selama ini menurut Bapak, apakah yang Bapak lakukan itu dengan melakukan pendekatan dan kemudian memberikan solusi atas permasalahannya, itu Bapak rasa sudah efektifkah atau bagaimana? Kalau sejauh ini menurut saya itu sudah efektif Bu. Saya merasa ketika saya mengetahui permasalahan yang mereka alami, saya kasih solusi. Sejauh ini sepertinya agak mendingan Bu. Karena saya tanya bagaimana, ya sudah kan ya, sudah diurus tadi pagi, sudah diurus. Ternyata solusi yang saya berikan tadi untuk mengurus orang tuanya lebih awal, ternyata dijalankannya. Iya. Saya itu sudah Efektif sudah gitu ya efektif. Pak ya? Tapi yang pasti saya harus tahu dulu permasalahannya, lalu pendekatan. Jangan langsung marah, kamu harus datang pagi tanpa Iya, mengetahui betul permasalahan. sekali. Jadi awalnya harus tahu dulu penyebab orang tersebut melakukan kesalahan. Itu Bu. Ya, jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan selama ini menurut Bapak sudah cukup Iya, efektif sudah karena ada perubahan iya, ke benar, depannya saya ya rasa Pak sudah efektif. dari permasalahan itu timbulnya yang kemarin belum baik ataupun hal-hal yang dari menyebabkan dia meninggalkan Benar. tugasnya tadi, jadi sedikit ada perubahan begitu Sedikit ya ada Pak. perubahan. Baik Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi baik itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral, ada tidak maksudnya tantangan tersendiri dalam gitu. menyelesaikan permasalahan itu? Kalau tantangannya Bu, mungkin ketika saya menghadapi guru yang lebih senior daripada saya Bu. Karena ketika saya berikan solusi, kalau bahasa kita, bahasa wong Palembang, itu seperti mengajarkan buayo berenang. Iya betul. Iya, jadi mereka Serba salah ya, pengalamannya Pak ya? sudah banyak. Kalau dibiarkan tadi ya kasihan siswa, Iya. tapi kalau tidak kita kasih masukan tadi siswa itu tinggal. Tapi kalau kita kasih masukan ada apa ya? Ada seperti ada ganjalan ya, Iya. oh dia ini lebih Senior, lebih tua, jam terbangnya gitu. sudah banyak. Tapi yang jelas Bu, butuh keberanian tadi. Butuh Iya, keberanian sama pendekatan. Jadi kita harus berani dulu, kita dekati. Saya yakin kalau misalnya sudah ada pendekatan dari hati ke hati, Mak, tidak ada lagi yang namanya senior sama junior. Iya, lah. betul Yang sekali. sering terjadi senior junior kan ketika junior kurang hormat sama senior. Pasti senior merasa Iya. apa ya? Merasa ya tadi buayo berenang tadi Iya, kan. bahwa dia mungkin pengalamannya lebih Iya, banyak. pengalaman lebih banyak, Iya. tapi apa dia budak ini masih kecil Iya. aja. Tapi kalau sudah pendekatan kita berani dari hati ke hati, insya Allah nggak masalah. Nggak katik senior sama junior itu. Iya betul ya Pak ya. Jadi memang kadangkala ketika kita mengambil keputusan dalam suatu kasus memang harus diperhatikan juga seperti Benar, kata benar. Bapak tadi ya. Benar. Kita harus melihat dulu situasi seperti Iya, apa dan benar. siapa yang kita hadapi Iya, benar. begitu. Jadi Karena kita beda loh Bu, Iya. misalnya kita menghadapi guru yang senior, guru yang seumuran, guru yang lebih muda itu beda. Iya. Jadi kita harus tahu dulu situasinya Bu. Kita harus tahu dulu karakter dari guru tersebut. Iya. Beda loh sama yang guru yang galak pemain, kalau bahasa Palembangnya Iya. yang sering main-main, sama guru yang selalu serius, itu Iya, cara betul menghadapinya sekali. beda. Jadi Jadi harus pintar-pintar lagi kita lah. Pintar-pintar kita mengetahui situasi kondisi yang sedang dialami oleh guru. iya betul sekali. Jadi memang harus menyesuaikan ya Benar, Pak ya. benar Bu. Oke Pak, baik Pak. Jadi dalam penyelesaian kasus itu sendiri Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu ataukah menyelesaikan permasalahan itu di tempat begitu Pak? Kalau penyelesaian masalahnya saya punya jadwal tertentu Bu. Karena karakter orang ini dewasa ya, orang dewasa itu ketika kita selesaikan masalahnya, apalagi kita tegur di depan orang ramai, itu pasti ada ganjalan di hati Bu. Jadi saya panggil, saya atur jadwalnya, saya panggil, saya kasih solusi, saya tanya permasalahannya apa gitu. Jadi saya ya memang tentukan jadwalnya. Misalnya gini Bu, ada teman guru yang males tadi, yang jarang masuk tadi, lihat dulu 1 minggu, setelah itu kasih jadwal hari ini kalau bisa ketemuan. Gitu. Tidak mungkin langsung saya, oi kau nih jarang masuk, Ya. harus masuk. Jangan, karena itu ganjalan, pasti ada ganjalan di hatinya, merasa nggak enak karena ditegur di depan orang ramai. Itu, Bu. Ya,
Baik, kalau dalam pengambilan keputusan itu Bapak sendiri kira-kira selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada lagi tidak pertimbangan apa yang sebelum Bapak mengambil keputusan yang harus Bapak pikirkan dengan matang? Yang harus saya pikirkan dengan matang ketika mengambil keputusan itu win-win solution, Bu. Iya. Dalam artian bukan hanya solusi yang saya berikan itu atau keputusan yang saya berikan itu bukan hanya menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan saya sebagai sebagai pimpinan sama guru tersebut sebagai bawahan, tapi harus menguntungkan semua Semuanya. guru. Jangan misalnya kamu tak apa-apa masuk siang dengan alasan jamnya diundur, pasti guru yang lain protes. Mengapa lebih mementingkan si A misalnya? Jadi nanti timbul namanya keadilan. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan itu ya memang benar-benar harus keputusan tersebut harus dalam tanda kutip menguntungkan semua pihak. Jadi saya sebagai pimpinan diuntungkan, rekan guru sebagai bawahan diuntungkan, dan teman-teman yang lain juga diuntungkan. Jadi kalau keputusan tersebut ada yang merasa tertekan, ya pasti keputusan itu tidak akan jalan, tidak akan efektif. Jadi tadi harus memperhatikan yang paling penting ketika mengambil keputusan itu harus memperhatikan keuntungan semua pihak. Memang berat sih ya Pak, Iya, ketika benar, kita Bu. dilema etika semuanya sama-sama benar, tapi kita harus mengambil salah satunya yang mana pasti yang memang harus butuh keberanian, Bu. iya betul Jangan sekali. berpikir senior junior, jangan berpikir aku masih junior itu sudah senior, tidak ada. Kalau dalam masalah itu saya rasa tidak ada. Ya, jadi sesuai dengan peraturan yang sudah Benar, ada benar. dan tanpa Sesuai mengesampingkan dengan- rasa benar. peduli Sama juga kita sama tergantung kapasitas masing-masing. Iya betul. Iya, saya juga ketika menjadi bawahan kalau ditegur oleh atasan ya gimana harus ikut. Ya, Karena betul itu demi kebaikan bersama. Baik Pak, Mm-mm. dari faktor-faktor yang sudah terjadi dan adanya identifikasi yang sudah Bapak lakukan tadi, ada tidak Pak, ataupun apakah ada pihak-pihak yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu atau mempermudah Bapak dalam penyelesaian keputusan itu? Kalau menyelesaikan keputusan pihak-pihak yang membantu saya rasa itu teman-teman guru yang lebih berpengalaman dari saya dan juga rekan-rekan guru yang tidak hanya ada di sekolah ini. Saya sering minta masukan sama guru-guru yang saya anggap banyak pengalamannya, misalnya mantan kepala sekolah, apa. Saya sering minta masukan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Dan juga saya sering berkomunikasi dengan teman-teman saya yang ada di sekolah lain. Bagaimana ketika di sekolahnya ada kasus yang seperti ini, apa solusi yang dilakukan. Jadi menurut saya, Bu, faktor yang mudah itu ya komunikasi dengan orang yang lebih pengalaman dari kita. Baik, jadi memang yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan itu, jadi selain mungkin memang ada keputusan tersendiri, Bapak juga melibatkan Iya, orang-orang di benar. sekitar ya, teman Benar, sejawat teman dan sejawat. teman-teman yang lebih senior yang Benar, mungkin benar. sudah pernah mengalami kasus yang sama. Iya, Jadi benar. Bapak bisa memutuskan apa sih keputusan yang tepat nih dari masalah Ya, yang benar. sedang dihadapi. Yang penting komunikasi kita Iya, dengan komunikasi. orang lain yang ketika minta pengalaman mereka, dan komunikasi itu kita ketika menghadapi situasi tadi. Baik. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama untuk misalnya masalah yang dilema etika Oke, ataupun rujukan moral siap. tersebut? Pembelajaran yang paling penting yang saya rasakan, Bu, adalah komunikasi dengan orang yang bermasalah tadi. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya. Kita harus tahu dulu permasalahan apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang tersebut. Contohnya tadi, apa yang penyebab dia datang telat. Jadi harus tahu dulu. Jangan tiba-tiba dia datang telat terus, tidak pernah masuk, tiba-tiba langsung dipanggil. Kamu harus seperti ini, jangan. Iya. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, alurnya tuh jelas. Kita cari permasalahannya apa, kita kasih solusinya apa, baru kita ambil keputusan. Jadi pembelajarannya yang pasti komunikasi, Bu. Komunikasi itu penting dalam sebuah mengambil keputusan dilema etika ataupun rujukan moral. Iya, baik. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, Ya. apa nih kira-kira yang menjadi pembelajaran atau bagaimana nantinya begitu ada lagi permasalahan, apa sih tindak lanjut Bapak dalam pengambilan keputusan itu, atau mungkin ada yang sedikit berbeda? Bagaimana gitu Pak?
Kalau tindak lanjutnya ya mungkin tadi selanjutnya dalam mengambil untuk selanjutnya keputusan. untuk mengambil keputusan, contohnya tadi Bu ya, misalnya ada teman yang telat tadi, saya tahu permasalahannya karena mengurus orang tua, saya kasih solusi, saya putuskan dia untuk datang untuk mengurus orang tuanya lebih awal. Kalau saya rasa misalnya berjalan selama 1 tahun itu dia berubah tapi down lagi, balik ke awal, dia datang telat lagi, mungkin pada tahun ajaran barunya tindak lanjutnya jadwalnya itu jangan dikasih jam pagi, Gitu ya. dia datang siang, karena saya sudah tahu permasalahannya apa dan juga saya kasih solusi seperti itu, dia tetap tidak bisa mengikuti, akhirnya tindak lanjutnya ya tadi mungkin jadwalnya digeser dikit. Ya, berarti artinya tindak lanjutnya setelah pengalaman yang sekian banyak tadi, mungkin yang akan Bapak lakukan adalah memberikan ide-ide atau alternatif baru terhadap permasalahan yang ada, begitu ya Pak ya. benar. Baik Pak, nah saya rasa wawancara hari ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diberikan kepada saya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman dan perbaikan untuk kita ke depannya nanti ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan. Saya silakan Bapak jika ingin melanjutkan aktivitas Siap, kembali. terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.